لأجاريه قلدت ظاهر ما فيه، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حس غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب كلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب كلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب كلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. Malam ini begitu indah, bintang-bintang bersinar dengan cahayanya yang indah. Ibrahim melihat langit malam yang begitu indah sambil merenung dan penuh tanya, siapakah Tuhanku? Bintang itu indah, apakah dia Tuhanku? Tapi bintang itu menghilang,
Tidak mungkin Tuhan hilang. Kemudian Ibrahim melihat bulan yang besar dan penuh cahaya. Ibrahim pun berpikir kalau bulan itu Tuhannya. Bulan begitu terang, apakah dia Tuhanku? Tapi bulan juga menghilang. Ketika waktu pagi tiba, Ibrahim memperhatikan matahari yang begitu besar dan sinarnya menyinari bumi. Ibrahim pun berpikir kalau matahari itu Tuhannya. Matahari besar dan kuat, apakah ini Tuhanku? Namun, matahari pun terbenam karena sudah berganti dengan malam. Tapi matahari juga tenggelam. Akhirnya Ibrahim tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak ada yang menyainginya. Tuhanku adalah Allah, pencipta semuanya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah
Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persembahkan. Aku mengadakan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kuasa, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Suatu hari di zaman kaum Babilonia yang menyembah berhala, seperti biasa, dengan kebiasaan mereka berdoa kepada patung-patung yang mereka buat sendiri, mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Kala itu, Nabi Ibrahim pun sudah tumbuh dewasa. Wahai dewa kami, terimalah persembahan kami. Iya, semoga patung ini memberkati panen kita tahun ini. Aku sudah membawa sesaji yang banyak. Semoga patung ini memberi kami hujan. Wahai patung besar, lindungilah kami dari penyakit. Tadi malam ada yang sakit, mungkin karena kita belum berdoa cukup lama. Benar, kita harus menyembah lebih lama lagi supaya patung tidak marah. Tiba-tiba Ibrahim pun datang dan mendekati mereka. Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah patung-patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berbicara? Ibrahim, jangan bicara sembarangan. Ini dewa-dewa kami. Iya, patung-patung ini yang memberi kami rezeki dan melindungi kami. Kami tidak tahu alasan lainnya. Kami hanya ikut-ikutan tradisi kami. Tapi bukankah kalian sendiri yang membuat patung ini dari batu dan tanah liat? Itu simbol kekuatan. Ya kami yang menegakkannya kembali. Kalau begitu, mengapa kalian menyembah sesuatu yang bahkan perlu kalian tolong? Patung-patung ini tidak memberi manfaat atau menolak bahaya. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Ibrahim pun pergi, meninggalkan orang-orang yang saling pandang karena kebingungan. Mereka masih berdiri di depan patung sambil memandangi Tuhan mereka. Perkataan Ibrahim aneh, tapi ada benarnya juga. Halo patung, katakanlah sesuatu kalau kau benar-benar dewa. Patung-patung pun diam saja, tak ada yang menjawab pertanyaan mereka. Tidak bicara apa-apa. Sudahlah, jangan bodoh dan mendengarkan Ibrahim itu. Tapi aku juga mulai ragu. Kan kita semua yang membuat patung ini dari tanah liat. Dan setiap kali hujan deras kita harus menutupinya supaya tidak rusak. Suasana hening sejenak. Angin berhembus. Mereka pun merenungi Tuhan mereka yang sebenarnya.
Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kawannya, apakah yang kamu sembah ini? Aifkan alihatan dunang wahituridun. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Keesokan harinya di tempat penyembahan, orang-orang datang sambil membawa sesaji. Tidak ada jejak orang lain, tapi lihat kapak ini tergantung di leher patung yang besar. Siapa yang tega menghina dewa-dewa kita seperti ini? Mungkin Ibrahim, dia yang sering menertawakan patung-patung kita. Benar, dia pernah bilang akan menunjukkan bahwa patung-patung ini tidak berkuasa. Tidak tanya dia sekarang juga. Beberapa saat kemudian, Ibrahim dibawa ke hadapan banyak orang. Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan patung-patung ini? Mengapa kalian tidak bertanya saja pada patung yang besar itu? Bukankah kapaknya ada di lehernya? Tapi patung ini tidak bisa bicara. Nah, kalau begitu, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa menolong kalian semua? Bakar dia. Dia menghina dewa-dewa kita. Para pemuka merundingkan hukuman untuk Ibrahim, lalu mengusulkan untuk membakar Ibrahim. Raja Namrud memerintahkan untuk membuatkan tempat pembakaran Ibrahim.
melindungiku. Allah, siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang akan menolongku. Sudah langsung kita masukkan saja Ibrahim. Semua orang menutup mata karena panasnya api. Lalu Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Lihat! Apa itu benar Ibrahim tidak terbakar? Api itu tidak menyentuhnya, dia duduk tenang di tengah api. Tidak mungkin, ini mustahil. Tuhannya Ibrahim benar-benar melindunginya. Api perlahan padam. Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Allah telah menjadikan api ini dingin dan membawa keselamatan bagiku. Maafkan kami Ibrahim, sekarang kami tahu patung-patung itu tidak bisa apa-apa. Benar, hanya Allah Tuhan yang sesungguhnya. Marilah kita semua menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Saat itu, semua orang menyadari kekuasaan manusia tidak ada artinya dibanding kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Ibrahim tetap tegar dalam imannya, dan Allah menyelamatkannya karena kebenaran selalu menang di atas kebatilan. Sudah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dengan giat dan sabar mendakwahkan ajaran Allah. Bangsa Babilonia waktu itu menyembah dewa-dewa. Raja mereka, yakni Raja Namrud, dipercaya sebagai keturunan dewa. Namrud adalah seorang yang cerdas dan kuat kepemimpinannya. Semua itu membuat dia takabur dan berlaku kejam. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Mendengar cerita bahwa Ibrahim tidak mau menyembah selain Allah, maka Raja Namrud mengundang Nabi Ibrahim ke istana. Wahai Raja Namrud, engkau bukanlah Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, pencipta segala sesuatu. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Aku bisa membebaskan orang dari hukuman mati. Berarti aku memberinya hidup. Dan aku menghukum mati seseorang. Berarti aku mengambil jiwanya. Tidak, wahai Raja. Allah lah yang benar-benar menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk. Kalau engkau memang berkuasa, maka terbitkanlah matahari dari barat, bukan dari timur. Apakah tak seorang pun yang bisa melakukan itu? Iya, kalian semua. Lihatlah wahai Raja, tidak ada yang dapat mengubah ciptaan Allah. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Usir dia dari istanaku. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Siapa katakan wahai Raja? Kebenaran tetap kebenaran, meski engkau menolaknya. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Dan begitu anak-anak,
Raja Namrud yang sombong tidak bisa menjawab perkataan Nabi Ibrahim. Ia mengira dirinya berkuasa atas segalanya, padahal hanya Allah lah yang maha kuasa. Nabi Ibrahim tetap teguh dengan imannya, tidak takut kepada siapapun, karena ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan dan kemuliaan sejati bukan berasal dari tahta atau kekayaan, tetapi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi seperti Nabi Ibrahim, berani, sabar, dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kalian semuanya menuju jalan yang lurus, jalan wilayah suci.